Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas ABT 2A Prodi Administrasi Bisnis Terapan jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang. Pada video kali ini kami akan memaparkan hasil rancangan program kearsipan kepegawaian Politeknik Negeri Semarang. Program yang kami buat yaitu menggunakan aplikasi VisualFox Pro, yang mana dari segi pemrograman, VisualFox Pro menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Untuk lebih lengkapnya, simak video ini sampai selesai ya. Yang pertama, tentunya harus menginstal aplikasi program kearsipan kepegawaian Polines. Pada halaman pertama, akan ditampilkan menu login di mana kita harus mengisi username dan password. Apabila kita telah mengisi username dan password dengan benar, maka akan muncul message box yang berbunyi Anda berhasil login. Kemudian kita klik OK. Nah, kali ini kita masukkan username Ana Oktanavia dan password user 1. Kemudian kita klik login. Maka akan muncul message box seperti ini. Kemudian kita klik OK. Kemudian pada menu utama akan ditampilkan beberapa folder, yaitu ada data pegawai, arsip surat, pensiun, dan cuti pegawai. Yang akan kita lakukan pertama kali adalah menginput dokumen data pegawai. Caranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, klik folder data pegawai. Kemudian pada form data pegawai terdapat beberapa tombol pembantu, yaitu seperti search. Tombol ini berfungsi untuk mencari data yang telah disimpan. Kemudian ada tombol new yang berfungsi untuk menginput data baru. Ada tombol edit yang berfungsi untuk mengubah data. Kemudian ada tombol save yang berfungsi untuk menyimpan data. Kemudian ada tombol delete berfungsi untuk menghapus data. Tombol exit untuk keluar dari menu program. Kemudian ada tombol preview untuk menampilkan data sebelumnya. Kemudian ada tombol right arrow untuk menampilkan data selanjutnya. Dan ada tombol skip button untuk mengskip data. Langsung saja berikut tutorial menginput data pegawai. Yang pertama, klik tombol new pada form. Kemudian masukkan data sesuai yang ada pada form seperti NIP, nama, golongan, dan jabatan. Setelah mengisi semua data, selanjutnya menginput dokumen yang akan disimpan sebagai bukti arsip. Pastikan dokumen yang disimpan berbentuk format JPG atau PNG. Cara memasukkan dokumen tersebut yaitu dengan mengklik pada kolom gambar yang telah disediakan, kemudian pilih dokumen terkait. Karena kita akan menginput data pegawai, maka kita cari dokumen terkait data pegawai. Di sini yang kita akan input adalah dokumen daftar riwayat hidup. Setelah selesai menginput data dan dokumen, silahkan klik tombol save, maka data akan tersimpan. Apabila telah selesai menginput data, bisa klik exit untuk kembali ke halaman utama. Kemudian terdapat tutorial dalam pencarian data arsip yang kita inginkan. Misalnya di sini kita akan mencari data arsip yang berkaitan tentang data pegawai. Cara yang kita lakukan yaitu klik form yang kita inginkan, yaitu data pegawai. Kemudian masukkan kode data. Di sini kita menggunakan NIP. Kemudian kita klik tombol search. Maka otomatis akan muncul data yang kita cari. Selanjutnya yaitu arsip surat. Klik pada tombol arsip surat. Arsip surat dibagi menjadi dua, yaitu surat masuk dan surat keluar. Langsung saja kita ke bagian surat masuk. Klik tombol surat masuk. Pada form surat masuk terdapat 7 tombol pembantu yang sudah dijelaskan di awal dan identitas surat yang harus diisi untuk menginput data. Langsung saja kita jelaskan bagaimana cara menginput surat masuk. Apabila kita ingin memasukkan dokumen baru, maka klik new. Kemudian input dokumen yang akan diarsipkan.
Caranya yaitu klik kolom yang telah disediakan pada gambar, lalu pilih dokumen yang terkait. Pada file of type, kita rubah menjadi all file. Kenapa? Supaya sistem bisa menerima file. Kemudian kita klik buka, maka dokumen yang akan kita arsipkan akan muncul. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menginput data yang akan dimasukkan. Setelah selesai input dokumen dan data, kemudian klik tombol save, maka data akan tersimpan. Untuk menampilkan dokumen data pada tabel, kita klik right arrow. Apabila dalam penulisan identitas terdapat kesalahan, maka kita klik edit. Kemudian kita perbaiki data yang salah. Setelah itu kita save. Apabila kita ingin menindaklanjuti file yang sudah kita simpan, maka kita klik preview. Dalam folder preview ini terdapat beberapa pack yang sudah kita simpan dan bisa kita simpan dalam bentuk PDF atau di print. Untuk keluar dari preview, kita klik close preview. Untuk dokumen yang masa penyimpanannya habis, maka kita klik delete. Maka data akan terhapus. Cari, yaitu kita klik search, kemudian ketik nomor surat yang ingin kita cari, lalu klik search lagi, maka data akan muncul. Untuk keluar dari surat masuk, kita pilih exit. Kemudian kita akan menjelaskan cara menginput surat keluar, yaitu klik surat keluar. Pada from surat keluar terdapat 7 tombol pembantu yang sudah dijelaskan di awal, dan terdapat identitas surat yang harus diisi untuk menginput data. Apabila kita ingin memasukkan dokumen yang baru, maka kita klik new. Kemudian input dokumen yang akan diarsipkan. Caranya, klik kolom yang sudah disediakan pada gambar, lalu pada type of file kita rubah menjadi all file. Kemudian kita pilih file yang kita inginkan, kemudian klik buka, maka dokumen yang kita arsipkan akan muncul di sistem kearsipan. Langkah selanjutnya yaitu menginput data pada dokumen surat keluar. Setelah menginput dokumen dan memasukkan identitas, klik tombol save, maka data akan tersimpan. Apabila ada penulisan atau kata yang salah, maka kita klik edit, maka kita harus memperbaiki data yang salah. Setelah data diperbaiki, maka klik save, dan data sudah benar. Apabila kita ingin menindaklanjuti data atau ingin melihat data yang kita masukkan, maka kita harus memilih preview. Dalam folder preview ini ada beberapa data yang sudah kita simpan tadi. Di sini sudah bisa kita simpan melalui PDF atau dicetak. Untuk keluar dari preview, kita klik close preview. Sedangkan untuk data yang masa penyimpanannya sudah habis, maka kita klik delete. Maka data akan terhapus dengan sendiri. Apabila kita ingin mencari data yang kita inginkan, maka kita pilih search. Kemudian ketik nomor surat yang kita inginkan. Setelah itu klik search lagi, maka data akan muncul. Untuk keluar dari
From surat keluar, kita pilih exit. Untuk keluar dari arsip surat, kita pilih exit. Cara menginput surat masuk dan surat keluar sebenarnya sama. Yang membedakan adalah apabila surat masuk yaitu surat pihak luar masuk ke dalam dalam Polines. Sedangkan surat keluar yaitu surat yang dari dalam Polines kepada pihak luar. Selanjutnya yang akan kita lakukan sekarang adalah menginput dokumen pensiun. Caranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, klik folder pensiun. Kemudian pada form pensiun pojok kanan atas terdapat beberapa tombol pembantu seperti search, new, delete, exit, save, preview, dan ada tombol right arrow untuk menampilkan data selanjutnya. Dan ada tombol skip button untuk men-skip data. Untuk fungsi dari tombol-tombol pembantu tersebut sudah dijelaskan di awal video. Langsung saja berikut tutorial menginput data pensiun. Yang pertama, menginput dokumen yang akan disimpan sebagai bukti arsip. Pastikan dokumen yang disimpan berbentuk format JPG atau PNG. Cara memasukkan dokumen tersebut yaitu dengan mengklik pada kolom gambar yang telah disediakan, kemudian pilih dokumen terkait. Karena kita menginput data pensiun, maka kita mencari dokumen terkait data pensiun. Di sini, dokumen yang akan kita input adalah dokumen surat permohonan pensiun dan SK pensiun. Setelah kita menginput data dari dokumen, selanjutnya kita masukkan data pada form di atas seperti NIP, nama, golongan, jabatan, dan tahun jabatan. Setelah semua data dan dokumen terinput, silakan klik tombol save maka data akan tersimpan. Jika kita ingin melihat data yang sudah kita masukkan tadi, kita bisa mengklik tombol preview, kemudian akan muncul tampilan seperti itu. Kemudian, jika kita ingin melihat data dan dokumen yang sudah kita input tadi, caranya adalah masukkan kode data. Di sini kita menggunakan NIP, setelah itu klik tombol search, maka otomatis akan muncul data yang kita cari. Oke, selanjutnya adalah folder cuti pegawai, yaitu folder terakhir pada aplikasi ini. Seperti ini tampilan foldernya, lalu kita klik cuti pegawai. Di sini terdapat beberapa tombol seperti folder-folder sebelumnya, yaitu ada search, new, delete, edit, save, preview, and exit. Selanjutnya di sini juga ada NIP, nama, golongan, jabatan, mulai cuti, dan akhir cuti. Oke, di sini saya akan menampilkan cara menginput dari kesejahteraan dan cuti pegawai ini. Sebenarnya sama saja seperti folder-folder sebelumnya, hanya mengulang kembali cara menginput dan cara menginput data baru pada folder ini. Pertama kita klik new. Selanjutnya kita input dokumennya terlebih dahulu. Setelah itu akan saya bisa memilih file-file yang akan saya input. Saya menginput dokumennya di pictures. Oke, saya akan ke picture. Setelah dokumennya terinput, saya akan menginput data-datanya di sini, yaitu ada NIP, lalu ada nama,
Lalu kita save. Di sini juga ini termasuk menjelaskan bagaimana menge-save dokumen pada folder ini, yaitu tinggal kita klik tombol save, lalu muncul tulisan atau dialog data updated. Oke. Otomatis dokumen ini sudah kita save pada folder kesejahteraan dan cuti pegawai. Lalu ketika kita akan mendelete data ini, kita hanya tinggal mengeklik mana yang akan kita delete. Contohnya itu ini data dari Ibu Nurul Hamidah, kita delete, maka di sini sudah tidak ada data dari Ibu Nurul Hamidah. Kemudian ketika kita ingin mengedit, kita tinggal pilih yang mana, misal ini punya Ibu Inayah, terus kita edit, klik edit. Nah, kita bisa mengedit, misal kita salah memasukkan golongan, kita tinggal mengganti menjadi golongan yang benar, lalu kita klik save. Oke. Lalu ada tombol preview. Kalau kita ingin menampilkan semua data yang ada pada folder ini. Nah, ini merupakan tampilan dari preview. Di sini akan terdapat semua data yang ada di folder ini akan tampil semuanya di sini dengan tampilan yang seperti ini. Oke, kita kembali kepada menu foldernya. Lalu ketika kita ingin mencari, klik search. Mohon maaf, kita new dulu, terus kita misal untuk search kita bisa menggunakan NIP. Lalu kita search, maka data yang kita inginkan akan langsung muncul seperti ini. Selanjutnya ada tombol skip ini. Ketika kita memencet, maka akan muncul data-data selanjutnya. Jika kita sudah selesai menginput data-data, kita bisa mengembalikan kepada menu utama dengan memencet tombol exit. Oke, sekian dari pemaparan mengenai aplikasi sistem kearsipan unit kepegawaian pada Politeknik Negeri Semarang yang kami buat, yaitu kelompok 8 dengan menggunakan aplikasi Fox Pro. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga ini bisa bermanfaat. Oke, thank you for watching.